Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita memasuki mata kuliah rekayasa irigasi pertemuan ke-9, perancangan teknik bangunan irigasi. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti materi ini, peserta diharapkan mampu memahami prinsip dasar dan tujuan perencanaan teknik bangunan irigasi. 2. Mengidentifikasi berbagai jenis bangunan irigasi dan fungsinya. 3. Menjelaskan tahap-tahap utama dalam perancangan teknik bangunan irigasi. 4. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi bangunan irigasi. 5. Memahami pentingnya aspek hidrologi dan hidrolika dalam perencanaan. 6. Mengetahui pertimbangan aspek lingkungan dan sosial dalam perencanaan. Ini adalah ilustrasi pengantar konsep dasar perancangan bangunan irigasi. Definisi dan tujuan irigasi. Pengertian irigasi dan pentingnya dalam pertanian. Tujuan utama membangun sistem irigasi, peningkatan produksi, stabilitas hasil panen, diversifikasi tanaman. Peran teknik sipil dalam pembangunan irigasi. Jenis-jenis irigasi: irigasi permukaan, gravitasi, sawah, saluran terbuka yang ada di kita ini, drainase, irigasi, daerah irigasi Klingi Tugu Mulyo. Kemudian irigasi bawah permukaan. Nah, ini jarang digunakan irigasi bawah permukaan. Kemudian irigasi tetes dan sprinkler. Nah, ini lebih modern. Dia sangat menggunakan pipa-pipa dan keran-keran. Ada yang otomatis, ada yang manual. Ini banyak terjadi di Arab Saudi, khususnya di daerah-daerah Jazirah Arab, karena di sana sudah banyak yang hijau-hijau dengan menggunakan irigasi dan irigasi tetes dan sprinkler. Ada waktunya dia diberi waktu untuk menyiram tanaman dengan irigasi modern ini. Jenis-jenis bangunan irigasi dan fungsinya. Bangunan pengambil intake, bendungan, pompa. Saluran irigasi ada primer, sekunder, tersier, dan kuarter. Bangunan bawah, gorong-gorong, sifon, talang. Bangunan pengatur dan pengukur air, pintu air, alat ukur debit. Bangunan pelengkap, jembatan, jalan, inspeksi bangunan teknis. Ini gambar ilustrasi tahap perencanaan teknik bangunan irigasi. Kita lanjut. Survei dan investigasi lapangan, survei topografi, pemetaan kontur dan penentuan elevasi. Nah, ini perlu menggunakan teodolit, menggunakan aplikasi ini, menggunakan waterpass. Survei geoteknik, penyelidikan jenis tanah, daya dukung tanah. Daya dukung tanah ini untuk bendung. Kemudian survei hidrologi, pengumpulan data curah hujan dan debit sungai. Data curah hujan ini dikumpulkan untuk memprediksi muka air di sungai, apa level tertinggi, level tengah, dan level bawah. Biasanya level tertinggi itu pada musim hujan, level tengah itu pada saat musim pancaroba. Kemudian ada lagi musim kemarau, itu level terendah. Debitnya itu waktu musim hujan debitnya tinggi, musim pancaroba debitnya menengah, kemudian musim kemarau debitnya sedikit atau kecil. Survei sosial ekonomi, kondisi masyarakat, bagaimana kondisi masyarakat di sekitar yang akan kita bangun bangunan irigasi.
Kebutuhan air, ini banyak kebutuhan air untuk tanaman, kebutuhan air untuk perorangan, keluarga, rumah sakit, kantor, kantor desa, kantor kecamatan, kemudian tingkat ekonominya juga itu berpengaruh, apa ekonomi lemah, apa ekonomi menengah, apa ekonomi atas. Kita lanjutkan. Analisis data dan perhitungan. Analisis hidrologi, perhitungan debit banjir rancangan, ketersediaan air. Kemudian analisis hidrolika, perhitungan dimensi saluran, kehilangan energi, stabilitas bangunan, perhitungan kebutuhan air irigasi, evaporasi, evapotranspirasi, efisiensi. Desain konseptual, penentuan tata letak bangunan irigasi. Jadi penentuan tata letak bangunan irigasi itu biasanya menyekat sungai, di dam sungai, di tempat yang tertinggi, kemudian dialirkan melalui drainase, baik itu drainase segitiga, segi empat, yang trapesium, yang umumnya trapesium dan segi empat, karena itu yang praktis di lapangan menggunakan alat itu, kemudian bisa dibuat jenis dinding irigasi tersebut, apa dari batu bata, apa dari pracetak, apa dari cor, apa dari pakteran. Pemilihan jenis bangunan yang sesuai, jadi bangunannya harus sesuai, jangan asal-asalan. Kemudian menentukan dimensi utama bangunan, panjang, lebar, tinggi dimensi tersebut. Desain detail, penggambaran detail konstruksi bangunan, jadi didetail secara rinci bangunan-bangunan irigasi yang kita rancang. Spesifikasi teknik, material, dan pekerjaan. Nah ini perlu juga, karena material yang bagus akan mendapatkan pekerjaan yang baik. Penyusunan rencana anggaran biaya, RAP, dan anggaran biaya ini didetail satu persatu, mulai dari fondasi, padan bangunan irigasi tersebut, plesteran, bila perlu menggunakan tulangan jenis apa, semennya jenis apa, spesifikasi pasirnya jenis apa, batunya jenis apa, kerikil atau batu pecah atau agregat yang digunakan. Ini faktor-faktor yang mempengaruhi perancangan. Faktor curah hujan tadi, faktor kekuatan dari bangunan irigasi tersebut. Aspek hidrologi dan hidrolika, ketersediaan air dan variabilitasnya. Karakteristik aliran sungai, debit, kecepatan, sedimen, muka air banjir dan pengaruh terhadap bangunan. Aspek geoteknik dan mekanika tanah, kondisi tanah dasar dan daya dukung tanah. Kemudian stabilitas lereng dan fondasi bangunan, potensi erosi dan sedimentasi. Nah yang terakhir ini potensi erosi dan sedimentasi ini yang terbaru, ini sering terjadi karena pembabatan hutan di hulu menjadikan sedimentasi lebih besar dari sebelum-sebelumnya. Aspek topografi dan tata ruang, kondisi kemiringan lahan dan elevasi, integrasi dengan rencana tata ruang wilayah RT/RW di wilayah tersebut kalau sudah ada. Kemudian aksesibilitas lokasi proyek, ini perlu pembangunan jalan, baik jalan inspeksi, jalan utama untuk ke proyek tersebut, kemudian terakhir jalan inspeksi untuk hasil panen menggunakan motor atau berjalan kaki. Aspek ekonomi dan sosial, kebutuhan dan partisipasi masyarakat. Jadi proyek tersebut, hasil dari perencanaan tersebut perlu
partisipasi masyarakat dalam memelihara drainase bangunan irigasi. Analisis biaya dan manfaat proyek. Nah, ini perlu analisis biaya, ekonomi, dampak sosial terhadap masyarakat sekitarnya. Apa positif, apa negatif, tapi banyaklah positif dari pembangunan irigasi. Tapi belum tentu juga. Kadang terjadi banjir, rumah-rumah warga dengan adanya pengalian air yang terlalu signifikan. Aspek lingkungan, dampak pembangunan terhadap ekosistem air dan darat. Pengelolaan kualitas air irigasi. Jadi kelola kualitas air irigasi agar tumbuh-tumbuhan yang ada itu sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing tanaman tersebut. Mitigasi dampak negatif lingkungan. Nah, ini pencemaran lingkungan biasanya masyarakat itu menggunakan insektisida dalam jumlah yang besar untuk mempercepat pembasmian hama-hama yang ada di irigasi. Studi kasus dan diskusi. Presentasi studi kasus, contoh perancangan bangunan irigasi pada proyek nyata, misal bendung, saluran irigasi, atau bangunan pengatur air. Pembahasan tentang tantangan dan sosialisasi dalam proses tersebut. Diskusi dampak, peserta silakan nanti dibagi untuk berdiskusi suatu permasalahan perencanaan irigasi. Bapak pengen sekali perencanaan irigasi yang ada di Muratara, yang perbatasan dengan Rejang Lebong. Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.